Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Wulandari, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang perdagangan internasional serta kebijakannya, yang merupakan tugas mata kuliah dari Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Temi Wijaya SEM. Sebelum melanjut kepada pembahasan, perlu kita ketahui bahwa perdagangan internasional itu sendiri merupakan kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Perdagangan internasional ini dapat diwujudkan melalui kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini dalam perdagangan internasional adalah kegiatan yang memberikan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak. Salah satunya akan memperluas lapangan kerja. Bahkan, keuntungan perdagangan internasional adalah dapat menghasilkan devisa negara hingga memiliki keuntungan di bidang politik, pertahanan, dan sosial budaya. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, apa itu kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan perdagangan internasional itu sendiri adalah segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah diantaranya penetapan tarif. Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah tersebut. Sementara itu, barang-barang yang sudah masuk ke wilayah tersebut akan dikenakan bea masuk. Dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri, sehingga akan diperolehnya pendapatan negara. Terus yang kedua, kota impor. Kota impor adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kota dan pembatasan impor ini biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Ketiga adalah larangan ekspor impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi, pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Yang keempat adalah subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, serta lain-lainnya. Yang kelima adalah dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah, bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Keenam adalah devaluasi. Devaluasi tersebut adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap mata uang asing. Selain mengenal apa itu kebijakan perdagangan internasional, kita perlu mengetahui apa tujuan kebijakan perdagangan internasional tersebut. Dan diantaranya adalah mengendalikan ekspor dan impor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan neraca pembayaran, meningkatkan kesempatan kerja, serta melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Selain mempunyai tujuan, perdagangan internasional juga memiliki manfaat, yang diantaranya adalah peluang kerja yang terbuka luas, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, membuat hubungan baik antar negara, meningkatkan kemakmuran suatu negara, dan kebutuhan hidup semakin mudah untuk terpenuhi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.